Nama saya Jessica Trinanda Sarong dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2103020097 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku dengan tema The Study of Sociology dari Herbert Spencer. Dalam buku ini terdapat 16 bab. Saya akan menjelaskan dari bab pertama sampai babnya yang terakhir. Babnya yang pertama, Our Need of It, atau itu kebutuhan kita. Sebuah proposisi yang dianggap begitu jelas sehingga perbedaan pendapat darinya menyiratkan kebodohan atau kekejaman. Sekarang seperti dulu, mungkin setiap hari terdengar di antara kelas-kelas lain pendapat sama memutuskan sebagai tidak beralasan. Oleh orang-orang yang disebut terpelajar, permohonan lama untuk pengeluaran boros bahwa itu baik untuk perdagangan masih terus didesak dengan keyakinan penuh dan kecukupannya. Hampir tidak ada penurunan yang dapat diamati oleh kekeliruan bahwa apapun memberikan pekerjaan itu bermanfaat, atau sama dengan tidak peduli apa yang harus dilakukan nilai untuk tujuan tersembunyi dari apa yang dihasilkan oleh kerja. Pada bagian studi sosiologi, tidak ada pertanyaan yang diajukan tentang apa yang akan terjadi jika modal yang dibayarkan untuk tenaga kerja mengambil beberapa saluran lain yang dibayar untuk beberapa tenaga kerja lainnya. Pada babnya yang kedua, Is There a Sociology Science? Atau apakah ada ilmu sosial? Pada bab ini menjelaskan tentang musim gugur. Mungkin terdengar ucapan yang keras, musim dingin akan datang. Untuk itu pinggul dan rahang berlimpah. Keyakinan tersirat adalah bahwa Tuhan berniat untuk mengirim banyak embun beku dan salju, telah menyediakan banyak makanan untuk burung-burung. Menafsirkan tasi semacam ini diam-diam atau diakui berlaku secara luas. Tidak banyak minggu sejak ini, seorang yang telah menerima jumlah budaya yang biasa mengatakan dalam pendengaran saya bahwa segerombolan kepik yang menyebar negara beberapa musim panas yang lalu. Dilakukan semua hal di bumi ketika mereka mematuhi hukum perang. Itu juga adalah hukum alam yang dapat dijelaskan pada prinsip matematika sederhana, tetapi sementara saya percaya bahwa bukan batu atau segenggam gravitatis ke tempatnya tanpa kehendak Tuhan. Meskipun kami kebetulan mengumpulkan di sini adalah kota-kota dan kapal-kapal perang dan kereta perang dan pelaut dan tentara untuk dipimpin dan dibunuh, namun niat langsungnya adalah untuk berangkat kemenangan Achilles, kebatan Ajax, kebijakan Ulysses dan sejenisnya. Pelajaran yang diberikan kepada setiap orang berabad anak secara diam-diam menyiratkan seperti tradisi yang tidak beradab dan setengah beradab, bahwa sepanjang masa lalu umat manusia, perbuatan orang yang mencolok adalah satu-satunya hal yang layak dari ingatan. Pada bab ketiga, Nature of the Sociology Science, atau sifat ilmu sosial. Kami dari batu bata, terbakar dengan baik, keras dan bersudut tajam, tergeletak di tumpukan di sisinya. Tukang batu membangun bahkan tanpa mortar dinding dengan ketinggian tertentu yang memiliki stabilitas yang cukup besar. Tidak diragukan lagi ditentukan oleh sifat-sifat satuan, mengingat struktur dan konsekuensinya, naluri individu saat kita menemukannya dan komunitas mereka membentuk pasti akan menghadirkan sifat-sifat tertentu. Dan tidak ada komunitas yang memiliki sifat seperti itu, dapat dibentuk dari sifat memiliki struktur dan naluri lain. Naran yang sama berteman dengan kita. Mereka yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa ada satu hukum untuk seluruh alam semesta dan hukum lain untuk manusia baik, pasti akan heran dengan proposal untuk memasukkan kelompok laki-laki dengan generasi ini. Individu yang membentuk satu kumpulan seperti di kualitas mereka kepada individu yang membentuk kumpulan lain.
dia dua kumpulan akan memiliki kemiripan. Pada babnya yang keempat, difficulties of the social science atau kesulitan ilmu sosial. Sifat intrinsik fakta-faktanya dari sifat kita sendiri sebagai pengamat fakta-faktanya dan dari hubungan khusus di mana kita berdiri terhadap fakta-fakta yang harus diamati, muncul hambatan dalam cara sosiologi lebih besar daripada cara apapun ilmu lainnya. Fenomena-fenomena yang akan digeneralisasikan tidak bersifat langsung, jenis yang dapat dilihat tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam, jenis itu dari astronomi. Tidak dapat diukur dengan dinamometer dan meteran seperti fisika, tidak dapat dijelaskan dengan skala dan kertas ujian seperti yang ada di kimia. Oleh karena itu, alasan mengapa bahkan kebenaran utama dalam sosiologi seperti divisi tenaga kerja tetapi lama tidak dikenali, bahwa dalam masyarakat maju laki-laki mengikuti pekerjaan yang berbeda. Memang generalisasi mudah dibuat, tetapi bahwa bentuk pengaturan sosial ini telah tidak diciptakan secara khusus atau diundangkan oleh seorang raja, tetapi telah tumbuh tanpa memikirkan siapapun, adalah kesimpulan yang dapat dicapai hanya setelah banyak transaksi dari berbagai jenis antara manusia yang telah dicatat, diingat, dan diperhitungkan, dan hanya setelah perbandingan dibuat antara tindakan dan tempat antara laki-laki dan masyarakat yang lebih sederhana dan di masa-masa sebelumnya. Kesimpulan, kesulitan menampung kebiasaan berpikir yang dihasilkan oleh percakapan dengan relatif sederhana fenomena sebagai tidak cocok untuk berkomunikasi dengan ini sangat atau fenomena yang kompleks. Pada bab kelima, objective difficulties atau kesulitan tujuan. Bersama dengan banyak yang telah dilakukan akhir-akhir ini terhadap mengubah sejarah primitif menjadi mitos, dan bersama dengan banyak hal itu telah dilakukan untuk mengubah that's off yang tidak diragukan lagi orang yang hidup di masa lalu, banyak yang telah dikatakan tentang ketidakabsahan bukti sejarah, karena akan ada yang siap menerima pernyataan bahwa salah satu hambatan untuk generalisasi sosiologis adalah ketidakpastian data kami. Sekitar 50 tahun kemudian, memiliki sebelum atau iklan, representasi, dan surat, kita akan lihat bahwa fakta yang dituduhkan akan dianggap oleh tidak dapat disangkal. Hanya jika setelah lelah mencari melalui semua surat kabar dan majalah saat ini, dia kebetulan menemukan sejumlah like chat, akankah dia menemukan bahwa kombinasi ini bukan dari dua kepala di satu tubuh, tetapi dua individu bersatu kembali ke belakang dengan kepala menghadap ke arah yang berlawanan dan sangat lengkap dalam segala hal, kecuali jika bagian-bagiannya menyatu sehingga membentuk panggul ganda berisi jeroan panggul tertentu yang umum keduanya. Pada babnya yang keenam, subjective difficulties intelektual atau kesulitan subjektif intelektual. Pada babnya yang keenam menjelaskan bahwa menyaksikan pengelolaan anak oleh seorang ibu dari kecil kapasitas, anak mungkin dikejutkan oleh ketidakmampuan yang dia khianati membayangkan pikiran dan perasaan anak, penuh energi yang dia harus mengeluarkan uang dengan cara tertentu dan ingin melihat semuanya. Dia anak laki-laki kecil. Saya mengingat ini dan kasus sejenis ke benak pembaca untuk tujuan mencontohkan kebutuhan dan kesulitan. Kebutuhan intinya adalah bahwa dalam berurusan dengan makhluk lain dan menafsirkan tindakan tidak harus mewakili pikiran dan perasaan mereka dalam istilah memiliki atau milik kita sendiri. Kesulitan adalah dalam mewakili mereka tidak pernah bisa lebih dari sebagian besar dan seringkali sangat salah. Pada bab ketujuh, subjektif difficulties emosional atau kesulitan subjektif emosional. Gairata memutar
balikan penilaian adalah pengamatan yang cukup ritus, tetapi pengamatan yang lebih umum yang seharusnya terbentuk bagian bahwa emosi dari setiap jenis dan derajat mengganggu keseimbangan intelektual, tidak basi, dan bahkan di mana diakui tidak sepatutnya diperhitungkan. Perkiraan rasional kemungkinan jika terbentuk sepenuhnya tidak beroperasi pada perilaku. Pada bab ke-8, The Education Bias atau bias pendidikan. TI akan menjernihkan ide-ide kita tentang banyak hal. Jika kita secara tidak langsung mengakui kebenaran bahwa kita memiliki dua agama, primitif manusia hanya memiliki satu. Kemanusiaan dari jarak jauh akan memiliki tapi satu. Keduanya bertentangan dan kami akan tinggal di tengah jalan dalam perjalanan perabatan, harus percaya pada keduanya. Dan Anda menemukan bahwa sementara sila dengan hangat disetujui adalah tetapi diyakini secara nominal, sila yang sangat berlawanan diyakini tidak diragukan lagi, ingli dan membela sangat dengan semangat. Pada bab ke-9, The Bias of Patriotism atau bias patriotisme. Negara kami, benar atau salah, adalah sentimen yang tidak jarang diekspresikan di sisi lain Atlantik. Dan jika saya ingin benar, sentimen yang setara beberapa tahun yang lalu diucapkan dia memiliki House of Commons oleh orang yang bersuka cita atau setidaknya yang pernah bergembira dengan judul filosofis radikal. Bahwa hanya dalam proporsi seperti yang kita emansipasi diri kita sendiri dari bias patriotisme dan pertimbangan milik kita sendiri, masyarakat sebagai salah satu di antara banyak memiliki sejarah dan masa depan, dan beberapa di antaranya mungkin memiliki lebih baik daripada memiliki warisan bumi. Hanya dalam proposisi seperti kita melakukan ini akan kita mengenali sosiologis yang memiliki atau tidak ada hubungannya dengan bangsa atau ras tertentu. Pada bab ke-10, The Class Bias atau kelas bias. Tahun yang lalu seorang pengacara duduk di samping saya di The.com menjelaskan dengan pahit tentang cedera yang belakangan terjadi di pengadilan negara sedang menjalankan profesinya. Dia memperbesar pada topik dengan cara menyeratkan bahwa dia mengharapkan saya untuk setuju dengannya dikarenakan itu cenderung dengan mereka. Begitu tidak mempunyai dia pergi di luar sudut pandang profesional, bahwa apa yang dia anggap sebagai keluhan, dia pikir saya yang harus menganggap sebagai keluhan. Pelajari kontroversi yang tertunda tentang koperasi Strasfair, toko retail, dan Anda Fred toko. Menjaga dimiliki oleh gagasan bahwa masyarakat Corsair salah jika meninggalkan toko dan pergi ke Teremis cukup tidak terkendali, sadar bahwa sistem booting saat itu benar hanya sebagai sarana untuk memasok konsumen secara ekonomis dan nyaman, dan harus menghasilkan sistem lain jika itu harus membuktikan lebih banyak ekonomis dan kenyamanan. Bab 11, The Political Bias atau bias politik. Menghadirkan acara yang menunjukkan kepada politisi apa yang peristiwa hari berikutnya kemungkinan besar akan terjadi, sementara mereka juga berfungsi sebagai bahan untuk mahasiswa ilmu sosial. Jarang jurnal dapat dibaca, itu tidak memberikan fakta yang lain, di luar implikasi langsung yang ditangkap oleh ahli taktik partai, memiliki implikasi akhir nilai untuk sosiolog. Kami mengingatkan apa hambatan besar yang dihadapi partisan politik cara ilmu sosial. Saya tidak bermaksud hanya itu, karena semua tahu sering
menentukan opini tentang pending questions sebagai petunjukan oleh kemudahan di mana ukuran ditolak oleh konservatif ketika diajukan oleh kaum liberal, disetujui ketika diteruskan oleh pihak mereka sendiri. Saya merujuk pada efek yang jauh lebih luas itu memiliki influence pria di masa lalu dan masa depan. Dan oleh karena itu, pada konsepsi sosiologis mereka secara umum. Bab 12, The Theological Bias atau bias teologis. Paralelisme antara konsepsi ini dan konsepsi bahwa telah dan sedang saat ini di antara sekte Kristen untuk melayani efek yang dihasilkan oleh konsepsi tersebut pada pandangan laki-laki tentang mereka yang memiliki kepercayaan asing dan pandangan mereka tentang masyarakat asing. Apa salah tafsir ekstrim atas fakta sosial yang dihasilkan dari bias teologis mungkin terlihat lebih baik dalam kasus bahkan lebih luar biasa. Bab 13, disiplin. Dalam ke-8 bab sebelumnya yang telah kita renungkan, di bawah beberapa kepala mereka atau kesulitan ilmu sosial, itu yang ditunjukkan oleh bab yang menyandang judul itu secara umum. Setelah memperingatkan siswa terhadap kesalahan yang harus dia lakukan jatuh ke dalam, sebagian karena sifat dari fenomena mereka atau diri dan kondisi yang disajikan di bawahnya, dan sebagian karena sifat mereka sendiri. Saya mengacu pada studi yang memberikan disiplin yang diperlukan. Garis besar, berpikir benar dalam segala hal sangat bergantung pada kebiasaan berpikir, dan kebiasaan berpikir sebagian alami, sebagian tergantung pada pengaruh buatan yang dimiliki pikiran yang telah dikenakan. Karena setiap orang memiliki kekhasan tindakan jasmani yang membedakan dari teman-temannya, maka tentu saja dia memiliki kebohongan tindakan mental yang memberikan karakter pada konsepnya. Pada bab 14, Preparation in Biology atau persiapan dalam biologi, perumpamaan tentang penabur memiliki penerapan pada kemajuan sains. Dari waktu ke waktu, ide-ide baru ditaburkan dan tidak berkecambah. Atau setelah berkecambah mati karena lingkungan yang kurang cocok sebelum mereka akhiri ditaburkan dalam kondisi seperti yang atau mengambil akar dan berkembangbiakan. Di antara contoh lain dari ini, satu disediakan oleh sejarah kebenaran di sini untuk didiami ketergantungan sosiologi tentang biologi. Persiapan biologis untuk studi sosiologis dianggap perlu bahwa hanya karena fenomena menilai kehidupan yang muncul dari fenomena kehidupan individu dapat terkoordinasi dengan benar hanya setelah fenomena kehidupan individu telah dikoordinasi dengan benar, tetapi juga karena metode penyelidikan yang digunakan biologi adalah metode yang akan digunakan secara sosiologis. Bab 15, Preparation in Psychology atau persiapan dalam psikologi. Keheranan akan membuat para reporter menjatuhkan mereka atau pensil adalah setiap anggota parlemen untuk mengucapkan psikoprinsip logis sebagai kebenaran penentangannya terhadap usulan ukuran, bahwa beberapa hukum asosiasi ide atau beberapa sifat dalam perkembangan emosi hendaknya sengaja dikemukakan sebagai alasan yang cukup untuk menyatakan AY atau tidak untuk mosi kedua ading tidak diragukan lagi akan terlalu banyak untuk gravitasi legislator. Pekerjaan sepanjang hidup telah meninggalkannya
tidak waktu luang untuk mempersiapkan diri dengan mengumpulkan dan mencerna banyak bukti yang menghormati efek institusi dan kebijakan, dan bahwa dia takut dia mungkin melakukan kerusakan. Jadi kami juga memiliki fakta akrab bahwa ketika pada akhirnya orang-orang yang telah berkumpul besar menyimpan informasi politik, mendapatkan kepercayaan dari pemilih yang tahu seberapa hati-hati mereka telah menyesuaikan diri, itu masih akhirnya terjadi bahwa setelah pemilihan mereka menentukan mereka telah masuk pada pekerjaan mereka sebelum waktunya. Bab 16, Konklusion atau kesimpulan. Dari pembaca yang telah menemani saya sejauh ini, mungkin beberapa berpikir bahwa isi pekerjaan melampaui batas yang tersirat dengan judulnya. Di bawah kepala studi sosiologi, begitu banyak sosiologi pertanyaan GIS telah kebetulan dibahas bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri telah dalam ukuran yang ditangani saat berurusan dengan mempelajarinya. Mengikuti kritik ini, alasan saya pasti itu kesalahan. Jika itu salah, hampir tidak dapat dihindari. Teori orang hebat tentang urusan sosial terbukti lebih dapat dipertahankan, selain menemukan bahwa kedua pandangan ini terbakar sebagaimana adanya di cara berpikir alami untuk pria primitif, tidak akan tahan heritage claim. Kami menemukan bahwa bahkan pembela mereka terus-menerus dikhianati keyakinan mereka dalam produksi perubahan sosial oleh sebab-sebab alami. Diam-diam mengakui bahwa setelah anteseden tertentu, konsekuensi tertentu diharapkan dengan sendirinya diakui. Oleh karena itu, bahwa beberapa pravisi adalah mungkin, dan karena itu beberapa subjek materi untuk sains. Sekian dan terima kasih.